Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Salam kenal untuk kalian yang baru saja gabung, baru saja menemukan channel ini. Jangan lupa di subscribe dan yang paling penting adalah bunyikan tanda loncengnya. Supaya kalau saya membuat live ya atau mungkin upload video kalian segera bisa menontonnya ya, langsung dapat notifikasi. Oke, kita masuk ke dalam general reading ya, pembacaan umum ya, untuk semua yang nonton kali ini. Silakan disesuaikan ya. Apakah bacaan yang terbaca di awal itu sesuai dengan yang kalian alami? Kalau tidak berarti bacaan kali ini mungkin untuk penonton yang lainnya ya. Silakan disesuaikan. Ceritanya atau temanya tentang apa? Kita sama-sama belum tahu. Kita lihat langsung ya. Semoga banyak yang ketarik ya. Ketarik energinya. Kita lihat ceritanya. Ceritanya apa dulu? Ceritanya apa dulu? Tentang cinta kah? Tentang finansial kah? Tentang jodoh bunda? Enggak, saya enggak baca jodoh, maut, rezeki, hal-hal yang kedepannya, ya, kelahiran, kehamilan. Semua yang wewenangnya Tuhan saya tidak membacakan. Ya. Seperti itu. Kalau memang itu terjadi ke depannya, bukan karena kartu saya yang bisa melihat, ya, jangan pernah punya pikiran seperti itu. Itu ya memang takdirnya gitu ya. Oke. Kita lihat ceritanya apa. Oke. Tentang seseorang yang mandiri, mampu membahagiakan diri sendiri dan orang lain ya. Orang yang suka kerja keras dan memang saat ini memang fase-fase kebangkitan bagi seseorang ini. Ya, ini bisa seseorang yang kalian pikirkan ya. Energinya bisa vice versa. Terbolak-balik antara energi kalian sendiri atau seseorang yang kalian pikirkan. Saya tidak sedang memikirkan siapapun. Ya kita lihat aja. Kalau tentang seseorang ya yang dipikirkan, ya monggo mungkin ada yang cocok. Kalau tidak mikirin siapa-siapa, kemudian yang tertarik adalah energi seseorang ya. Mungkin bacaan ini memang bukan buat kalian gitu. Kita lihat lagi. Di sini ada Ace of Coin ya. Banyak usaha yang sudah diperjuangkan ya, termasuk mungkin sedang mengawali karir, mengawali satu usaha atau mengawali satu hubungan. Ya. Baru saja bangkit ya, baru saja bangkit. Mulai bangkit ya, dulunya pernah jatuh gitu loh ceritanya. Oke. Oke. Oh, usahanya keras ya. Tapi usaha keras itu bukan ambisi ya, tapi lebih kepada memang mungkin dari takdirnya ya. Setelah mungkin pernah disakiti atau pernah terpuruk karena cinta, karena apapun ya, kemudian mulai bangkit ya. Dan mungkin memang sudah mulai menuai yang namanya hadiah-hadiah dari semesta ya, hasil dari perjuangan. Mulai nampak glowing ya. Glowing dalam artian bukan hanya penampilannya, bukan hanya wajah atau kulit ya, tapi banyak hal di sini yang mulai mengglowing gitu. Kita lihat lagi. Oke. Tapi di sini ada konflik batin, konflik. Mungkin memang secara nyata konflik dengan seseorang. Ya, kita lihat sih konfliknya apa. Oh, konflik tentang kerjasama. Tentang berbagi ya. Apakah ada cinta segitiga? Bisa masuk cinta segitiga karena ini berbagi hati. Oke. Apa? Pertentangan batin, perang batinnya atau memang sedang konflik dengan seseorang terkait dengan satu hal yang menyangkut keadilan atau keseimbangan. Oke. Ada di sini memikirkan untuk apakah sebaiknya saya netral saja, nggak memihak, guys, diem aja, atau ada di sini mulai kayak meminta satu kepastian. Kalau nggak pasti saya mau pergi. Satu lagi, perang batinnya apa? Oke, di sini mikirnya gini, kalau kamu nggak worth it,
ya, atau mungkin hal yang sekarang sedang difikirkan, sedang perang batin ini. Kalau nggak layak mau saya tinggalin ah. Saya nggak mau pikir panjang, saya mau bertindak. Yang penting saya mau happy, yang penting saya mau bangkit, yang penting saya mau produktif. Seperti itu. Saya sudah mikir-mikir ini, sudah mulai memikirkan ya. Saya sudah sering ya berjuang, sudah banyak perjuangan, sudah banyak membuka komunikasi, sudah menyampaikan pendapat. Kalau memang itu tidak dianggap, mungkin bisa-bisa saya pergi. Saya sudah mulai bingung ini. Sudah bingung untuk menghadapi situasi ini. Situasi apa sih ya? Situasi apa? Di sini beberapa memang ada cinta segitiga, cinta bersegi-segi. Beberapa ya, tidak semuanya. Karena ini general. Ada juga sedang konflik. Kalau konflik terus males. Mau pergi aja. Ngapain? Capek aku. Nah, gitu. Oke. Apakah ini menyangkut seseorang? Ya, kalau ini menyangkut seseorang, kita lihat sosoknya seperti apa. Bukan sosok astral, sosok bukan ya. Maksudnya ciri-cirinya, karakternya, energinya seperti apa seseorang yang difikirkan atau yang sedang berkonflik atau yang membuat kalian kepikiran ini. Kita lihat. Siapa sih dia? Bisa terbolak-balik juga ya, silakan difokuskan. Masih belum fokus untuk seseorang ini. Masih kisahnya ya. Atau ciri-ciri seseorang. Ciri-cirinya rambutnya ikal, nggak ada kartu saya yang gitu-gitu ya. Lagi pula ini general, umum saja. Kalau memang ciri-ciri mungkin ada tatonya. Tatonya apa Bunda? Pertanyaan lucu kayak gitu mungkin nggak saya jawab ya di komentar ya. Silakan disesuaikan saja gitu loh. Kalau nggak sama ya wis. Kita lihat dia seperti apa. Mungkin memang ada ciri-ciri secara spesifik ya. Mungkin juga tidak. Saya nggak mau ngarang. Yang penting kartunya menunjukkan apa, yaitu saya bacakan. Oke. Orangnya mempunyai hasrat yang besar. Mempunyai semangat juga. Hasrat nggak selalu hal yang negatif ya, lebih ke semangat. Kemudian di sini saya lihat beberapa itu orang-orang yang mau membantu orang lain ya. Di sini terutama orang tua. Ya, di sini ada orang tua. Ya, kemudian di sini ada sosok feminin. Ya, nggak selalu perempuan. Feminin bisa laki-laki ya. Karena kalau di tarot nggak ada gender. Gak ada laki-laki perempuan, tapi energi maskulin dan feminin. Di sini orang-orangnya adalah orang-orang yang mungkin apa ya, open itu apa ya, merawat gitu ya sama orang tua. Kemudian di sini juga ada orang-orang yang sedang mencari penemuan hati, pikiran ya, untuk kepada hal-hal yang sifatnya lebih ke spiritual, ke jiwa. Belajar soal jiwa ya, memperbaiki jiwa, melindungi jiwanya gitu ya. Kita lihat. Vanity itu kesombongan, tapi bukan berarti semua saya bilang orangnya sombong, bukan, tapi lebih kepada orang-orang mungkin yang suka hedon, orang-orang yang terkadang memandang hal di luar diri dia, terkadang menyepelekan sih, jadi ya sombong ya, ya sombong, tapi lebih kepada bukan tinggi hati ya, mungkin posisinya sekarang itu lagi enak sih, lagi enak. Jadi agak gimana gitu. Mungkin beberapa memang lagi suka seneng-seneng ya. Happy-happy. Orang-orang yang suka happy ya. Orang-orang yang self-worth ya. Layak, berharga untuk dirinya sendiri. Sedang mengusahakan itu. Oke. Kemudian siapa? Energi yang ketarik adalah orang-orang yang cukup bangga dengan pencapaiannya saat ini. Oke. Walaupun terkadang murung, sedih,
kemudian orang-orang yang dekat dengan hal-hal mistis, apakah paranormal masuk? Apakah kena mistis? Apakah suka dengan hal-hal seperti itu? Bisa. Pokoknya yang berkaitan dengan hal-hal mistis. Kemudian orang-orang yang mungkin sedang berjarak atau sedang menutupi sesuatu dari kalian. Kalau ini dikaitkan, mungkin ini adalah orang-orang yang dekat dengan hal-hal mistis tapi tidak nampak, ya. Nampaknya adalah dari sikap yang murung, sedih, patah semangat. Nah, itu. Kalau dikaitkan dengan ini, ya, adalah orang-orang yang mungkin pernah sakit hati dan ingin menunjukkan dirinya. Tapi nggak main depan, main belakang. Paham ya? Gitu. Oke. Apakah ini kalian? Apakah seseorang yang mungkin kalian pikirkan? Nggak, keduanya berarti bacaan ini bukan untuk kalian. Ya. Berarti kalau bukan untuk kalian, nggak perlu ditanyakan lagi. Mungkin kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana lebih cocok. Bukan kali ini. Oke. Sekarang kita lihat inisialnya. Kemarin saya lupa sampai ditegur. Lupa ya? Iya. Oke. Saya taruh sini dulu. Oke. Oke. L T M I. Udah ya, cukup. K S B F. Ini inisialnya. Silahkan disesuaikan. Nggak ada inisialnya, nggak ada masalah. Ini hanya tambahan untuk memperkuat. Ya. Kalau hanya inisialnya saja di bawah 50% kecocokannya. Oke, kita lihat. Kalau bisa ini kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan, bisa kisah kalian, ya, yang sedang kalian alami atau yang sedang dia alami. Sekarang baru kita lihat kalau memang ini cocok. Kok bisa ya ada seseorang yang sakit hati, kemudian tapi nggak berani di depan, tapi beraninya di belakang. Ya, mungkin orang ini bisa membuat kalian sedih, murung, kepikiran terus, sementara dia cuek. Ada yang seperti itu. Oke, kita lihat ya. Apakah ada hal mistis? Sering ya, hal mistis ini masuk ke bacaan saya. Apakah ada hal mistis-mistis yang mempengaruhi ini? Kenapa jadi murung, sedih, kepikiran terus? Ya. Lihat. 5 kartu. 3 kartu aja. 3 kartu. Apakah memang ada hal yang seperti itu? Kita harus pastikan. Walaupun ini tidak pasti 100%, tapi harus klarifikasi lebih dalam. Oke. Ada, memang ada seperti itu, ya.
Ada yang bikin sampai nggak bisa tidur loh ini. Nggak bisa tidur, kepikiran, ya. Ada beberapa yang sebenarnya sudah berpisah atau energinya itu sudah berjauhan. Energi bukan bisa secara fisik, tapi ini banyak energinya itu terpisah, walaupun mungkin satu rumah gitu ya, atau tetangga gitu ya. Tapi energinya itu energinya menjauh. Mungkin kadang menghindar ya, atau komunikasi kayak nggak deket aja gitu. Ada banyak beberapa seperti itu, banyak hal-hal yang sifatnya mistis itu. Oke. Kemudian kita lihat ya. Kalau memang ini dia, kita lihat kondisi dia ya. Kondisi dia seperti apa? Apakah setelah melakukan itu ya, melakukan hal-hal di belakang, apakah kemudian dia bahagia? Kemudian puas. Kita lihat ya. Atau hidupnya kemudian jadi tambah enak, kemudian bisa happy. Ini ya terkait dengan orang-orang yang nggak terima. Oke, kita lihat. Hari apa ini? Oh, Kamis. Oh, makanya. Kamis apa ini? Awakening. Oke. Oke. Kondisi dia. Situasi dia. Energi dia. Dia merasa arogan. Memang arogan. Dari tadi saya lihat energinya arogan. Sombong. Ya, vanity. Kemudian merasa sudah paling wow ya, mungkin sekarang lagi punya duit, lagi berada di posisi tinggi seperti yang mana tadi ya. Mungkin keadaan berbalik, jadi gini, yang sebelumnya ini jatuh jadi bangkit, kemudian di atas sekarang gitu, dengan mungkin dengan posisi di atas membalas sakit hatinya yang dulu-dulu, yang kemarin-kemarin, merasa jumawa. Oke. Five of Air. Tapi di sini tetap ada kesedihan, teman-teman. Ada kesedihan karena perpisahan, karena yaitu energi yang menjauh tadi. Ada kesedihan, ya. Sedih kok nggak muncul. Emang kalau sedih harus muncul, harus nampak, harus minta maaf. Nggak juga kan? Harus. Kadang-kadang yang mengharuskan itu harapan kita. Seharusnya dia minta maaf. Sebenarnya apa sih gunanya orang minta maaf ya? Supaya untuk memuaskan kita kan? Sebenarnya nggak penting. Sebenarnya kalau kita mau pikir. Iya, tapi hati saya sakit. Six of Fire. Ya, Six of Fire. Oke, di sini ya memang dia lagi di atas ya. Jadi kayak ada banyak pencapaian, ada banyak penghargaan. Sedang di atas, banyak yang memuji, banyak yang melihat. Oke, lanjut. Itu tadi bisa juga ya, orang yang dulunya pernah kena yang namanya mistis ya, magic ya, was-wisus yang tak nampak ya, segala sesuatunya kayak dibatasi, nggak bisa, ini kadang sampai nggak bisa tidur terus bangkit. Sekarang posisi di atas, ya wajar lah, karena wheel of fortune, roda kehidupan terus berputar. Nggak selamanya yang di bawah terus, muter. Ya, Two of Fire. Tapi di sini ada energi menunggu. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya. Bisa menunggu permintaan maaf, penyesalan dari seseorang. Bisa penyesalan dari kalian. Kalau ini kalian bisa penyesalan dari orang yang pernah menyakiti kalian, kemudian kalian nggak terima. Oke.
Kemudian di sini. Ada di sini yang gini. Mungkin ada indikasi terkena mistis-mistis ya. Kemudian cari orang pinter disembuhin. Ya. Orang pinter atau apalah ya. Kemudian jadi ini. Jadi apa itu namanya? Jadi energinya terbawa juga sih ya, agak ngaruh ya, memang agak ngaruh. Kemudian ya mungkin dipercaya itu yang membuat sekarang bangkit, padahal bukan. Padahal bukan. Ya memang waktunya bangkit, memang Tuhan memberikan seperti itu. Kemudian sebentar. Oke. Ya, ada yang terkena mistis terus minta penyembuhan sama sesama manusia gitu ya. Dan dianggap itu akhirnya ya sama aja gitu loh. Sama aja, mungkin ya berbeda ya, itu niatnya buruk, ini niatnya penyembuhan gitu ya. It's okay lah, tapi ada yang seperti itu sih. Disembuhkan. Oke, the tower. Six of water. Hijau of air. Hijau of earth. Jadi sekarang nggak mau mikir susah-susah, wis gitu. Nggak mau mikir yang susah-susah. Sekarang maunya bangkit, ya apa yang sudah runtuh, karena hal yang lalu ya sudah, ya sudah lewat kok, gitu. Ya, asal tahu saja. Oke, udah ya. Kemudian, apakah ada energi perasaan yang masih terikat, terlepas dari mistis atau tidak? Kalau memang mistisnya sudah lepas, ya. Kalau memang energi secara batin terkoneksi, secara batin kan sulit, ya. Apakah itu masih ada? Kalau memang masih ada, apakah itu nggak bisa diputuskan? Coba kita lihat ya. Bagaimana koneksinya saat ini? Saya mikirin ayah saya. Nah, ini cinta berbagi-bagi ya. Kalau ayahnya cintanya berbagi-bagi sama anak sana, anak sini ya. Mungkin masih bisa masuk ya, disesuaikan saja. Oh enggak, saya mikirin Pak D saya gitu ya. Atau Bude saya gitu. Ya pokoknya ceritanya sesuai gitu loh. Enggak apa-apa. Tapi di sini ada cinta, ada sakit hati. Enggak sepenuhnya cinta-cinta sih. Bisa kok masuk kok. Apa energi di antara kalian? Energi cinta gitu. Cinta. Energinya sebenarnya masih cinta. Ada perasaan lah. Cinta dibalut kebencian dan kekecewaan. Ada, ya. Cinta tapi ditinggalkan. Katanya cinta tapi pergi. Nah, ada. Bagaimana energinya? Energi koneksi di antara kalian. Sebenarnya masih saling mencintai. Passionnya masih ada. Passionnya, energinya saya lihat masih ada. Ya, walaupun bagaimana ya caranya untuk melupakan masih ada. Apakah nggak bisa diputuskan? Coba kita lihat. Lah, yang satu pergi, yang satu datang. Akhirnya energinya tarik menarik. Oke, seduction. Kalau ditinggal pergi, kalau kita menjauh, kok dia mendekat? Ya. Itu. Dan passion. Di sini juga ada kartu passion ya, di sini passion. Passion. Di sini juga passion. Saya geser dikit. Passion. Ya. Masih koneksinya kuat. Saling ngebatin ya. Kayaknya sih seperti itu ya. Walaupun mungkin ada yang sudah bangkit, sudah nggak mau mikirin gitu ya. Tapi masih ingat kok. Ya.
Masih ingat? Kemudian walaupun yang sudah berobat, katanya berobat tadi ya. Masih ingat? Masih. Nanti kita lihat loh. Masih ingat gini loh. Koneksinya masih kuat. Masih kuat. Apakah twin flame, karmic, soulmate? Apalah. Itu kan namanya istilah di tarot ya. Tapi kita pakai logika saja. Kalau karmik emang kenapa? Yang penting bukan istilahnya, tapi solusinya, atau mungkin bagaimana untuk menyelesaikannya, atau mungkin bagaimana harus melangkah ya, bukan istilahnya apa ya. Kalau twin flame terus mau diapain gitu loh. Diputusin ya. Kalau mau diputusin ya silakan. Mau terus silakan. Kalau itu sih kembali kepada masing-masing ya. Healthy choices. Oke. Walaupun di sini pengen memilih healthy choices ya. Healthy choices itu pilihan yang sehat untuk diri kita, untuk hidup kita, untuk jiwa kita. Tapi masih teringat, is okay lah. Ya, nggak apa-apa. Teringat tapi asal tidak mengganggu. Sebenarnya kalau teringat, bagaimana pinter-pinternya kita mengelola sih? Mau dibawa kemana ingatan itu? Mau dibawa baper? Mau dibawa ya sudahlah, mau dicuekin? Atau mungkin ditanggapi? Ya, nggak apa-apa. Monggo, silakan. Bukan tergantung tarot cuman baca, ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian bukan tergantung apapun kok, tergantung diri kita sendiri bagaimana membawanya, ya. Terkadang kita mikirnya, nanti kalau saya gini dia begini lah, ngapain mikirkan seperti itu. Kalau kalian sudah memutuskan punya prinsip, saya harus begini, dia mengikuti atau tidak ya sudah gitu loh. Karena pertanggungan jawabnya juga sendiri-sendiri kok. Yang merasakan kita sendiri kok. Apakah dia peduli dengan jiwa kita, hati kita, pikiran kita? Belum tentu, ya kan? Oke, dan kita nggak bisa bersandar sepenuhnya sama orang lain. Terus sandar sama siapa? Sandar tembok. Guyon. Oke, lanjut ya. Sampai mana tadi? Oke, passionnya masih besar, masih ingat. Lah terus kalau ingat, gimana perasaannya? Kan gitu. Ingat aja ya. Ingat aja. Apakah setelah ingat kemudian jadi pengen ketemu? Apakah kalau ingat kemudian semakin mangkel ya? Mangkel itu apa ya? Semakin nggak suka, semakin marah gitu ya. Jadi ingat jadi marah lagi gitu ya. Kita lihat reaksinya saat mengingat, teringat. Reaksinya saat teringat. Saat terkoneksi. Kadang-kadang sana batin ya. Sini batin. Ini passionnya kuat loh ya. Semangatnya kuat, keterikatannya kuat. Tapi di sini nggak muncul kartu soulmate, kartu energi-energi twin flame. Silakan kalian sesuaikan sendiri. Atau karmik ya. Nggak keluar ya nggak tak bilang twin flame. Nggak tak, pokoknya terikat, terkoneksi, sering saling mengingat. Sana ingat, sini juga ingat. Sini pergi, dikejar. Kalau kita mendekat, cuek. Itu. Banyak sekali. Oke. Kalau teringat ya. Kalau teringat tentang hubungan ya. Di sini bentar. Kalau teringat itu lebih kepada gini. Ingat sih ingat, tapi yang penting hidup saya sekarang itu sudah enak. Jadi nggak perlu lagi digali-gali lagi ya. Saya sudah enak dan nyaman saat ini. Jadi ingat aja, tapi ya nggak begitu ngaruh. Oke. Ada beberapa yang ingat, terutama ingat kebaikan-kebaikan dan apa yang telah dilalui bersama, ya, apa yang sudah dilewati. Terkadang ada keinginan untuk berkomunikasi atau ingin tahu kabarnya, gitu ya.
Kemudian ada yang mungkin ada muncul ambisi-ambisi gitu, ya. Besarkah Bunda? Ada beberapa yang besar energi yang seperti itu kalau ingat. Tapi ada yang beberapa ya sudahlah, hidup saya sekarang sudah nyaman kok, kurang apa sih ya. Itu sebagian besar seperti itu. Dan di sini Queen of Pentacles. Sebenarnya saya tanpa dia kalau dipikir-pikir kok ya lebih enak nggak ada dia ya. Sebenarnya nggak ada dia pun saya pun bisa hidup. Itu. Yang dipikirin ini ya. Lebih realistis sih ini. Bagus lah. Nggak halu ya. Lanjut. Kebangkitan dari hal-hal mistis ya. Ya bagus lah. Ya mungkin juga salah satunya mungkin berobat tadi ya. Tapi akhirnya kalau yang berobatnya asal benar ya. Benar dalam artian itu begini teman-teman. Sesuai dengan aturan agama lah. Mungkin kalau muslim ru'yah ya. Terus sesuai dengan nggak jauh-jauh beda dari ajaran agama. Itu ya nggak apa-apa. Memang mungkin harus seperti itu ya. Mungkin itu salah satu bagian dari ikhtiar. Nggak apa-apa, usahanya ya, usaha sebagai manusia untuk menghilangkan hal-hal yang di luar kuasa ya kan, kuasa manusia ya. Itu nggak apa-apa, mohon perlindungan Tuhan, bantuan Tuhan dengan cara-cara yang benar ya, is okay. Dan kemudian bangkit, nggak apa-apa ya. Kemudian di sini the Tower. Kalau teringat atau mungkin terkoneksi ya, kalian terkoneksi, ingat bagaimana putusnya atau mungkin bagaimana ini sudah berantakan mungkin hubungannya karena di sini ada aspiration ya. Walaupun passionnya masih ada, energinya masih ada. Terkadang ada beberapa ya yang ingin menyambung ya, tapi saya kira di sini lebih kepada menyambung silaturahmi. Gitu. Lanjut. Ada yang tergoda untuk mengulang lagi yang dulu. Ada yang energi-energi nakal saya lihat gitu. Oke. The Lover, cinta. Oke. Ya mungkin kalau dari segi perasaan itu, kalau hal mistis itu mungkin hanya ini ya, menambah ya. Tapi pada prinsipnya mungkin di sini awalnya memang ada saling mencintai sih. Jadi terlepas dari mistis nggak mistis ya mungkin memang ada koneksi secara perasaan ya, saling mencintai itu tadi. Jadi jangan terlalu menyalahkan mistisnya, ya, nggak bijak. Ya memang seneng kok. Ya mungkin masalah tidak terima kemudian melakukan hal-hal di luar nalar seperti itu mungkin ya karena cinta ya. Ya begitulah cinta. Bisa jadi pedang, bisa jadi bulu. Maksudnya apa Bunda? Maksudnya bisa menyakiti atau bisa membuat bahagia gitu. Tergantung. Oke, seperti itu. Jadi kalau ingat seperti itu. Kemudian adakah rencana ke depannya dia ingin menemui, meminta maaf atau bagaimana? Saya nggak baca ke depannya. Sekali lagi saya tegaskan ya. Ke depannya nggak pernah tahu. Kemudian lihat apa dong? Keinginan ya. Jadi kalau kartu tarot itu baca keinginan ya. Energi-energinya. Alam bawah sadarnya, perasaannya itu aja. Secara nyata belum tentu. Dia ingin menuju kalian secara cepat gitu ya. Menyegerakan untuk pingin ketemu. Itu pingin ya. Itu secara nyata banyak faktor yang bisa membuat nggak ketemu akhirnya. Atau malah bisa lebih cepat ya. Jadi jangan terlalu ini ya. Menggantungkan sama kartu tarot. Jangan. Oke, kita lihat untuk keinginan dia. Setelah ingat ya masih passion, ada yang beberapa cuek. Ya sudahlah yang penting hidup saya sekarang nyaman. Ada yang ingat dulunya kita putus gak baik-baik. Terus gimana dong? Ada mungkin
ingin menjalin silaturahmi, paling tidak jadi teman. Ada yang ingin datang untuk menggoda lagi, untuk bisa menjalin hubungan. Karena ini general teman-teman. Jadi saya bacanya secara general juga gitu loh. Oke, secara umum kita lihat yuk. Setelah dia ingat terkoneksi, kemudian perasaan seperti ini. Adakah rencana? Adakah rencana dia? Adakah rencana dia? Kalau nggak ada ya jangan ya. Saya cuma ambil 3. Adakah rencana dia? Bentar. Adakah rencana dia untuk berbuat sesuatu, atau ada rencana nggak dia? Rencananya apa gitu? Sama kalian itu punya rencana nggak? Oh iya, saya berencana menemui, atau enggak, ternyata walaupun sepassion ini ya, ternyata ya hanya dalam pikiran saja. Enggak, tapi saya nggak ingin mewujudkan kok. Biarlah ini menjadi kenangan. Biarlah ini menjadi, biar saya simpan di dalam hati sampai akhir. Waduh, ada yang seperti itu mungkin ya. Tapi kita lihat. Udah, aku nggak pengen apa-apa. Aku pengen ganti aja. Kan ada yang gitu. Ganti cerita. Masa lalu terus. Kita lihat ya. 3 aja. Oke. The Fool. Rencananya nggak ada, apa udah terserah. Jalanin saja. Tuh kan? The Fool. Oke, mana yang baik sajalah. Di sini kartu Justice. Mana yang baik lah. Saya nggak ngoyo, juga nggak mundur, ya. Netral saja. Ya berusaha menyeimbangkan. Kalau kamu mau menerima saya atau membuka komunikasi, saya akan baik juga kok. Kalau kamu tidak mau, ya aku juga nggak apa-apa, ya. Oke. Lanjut. Rencana dia, oke. Duh. Diam-diam ya. Magician. Oke. Magician itu kartu manipulasi ya. Ada beberapa yang mungkin kalau tahu secara manipulasinya tidak berhasil, ya mungkin ya menggunakan cara-cara yang nggak nalar lagi gitu. Ada ya. Ada. Oh alah, masih musim ya yang gitu-gitu, di era Android sudah yang ada itu macam-macam itu ya. Yang Apple ya kan. Ada yang macam-macam yang sudah pakai flip-flip ya, HP-nya yang gitu. Zamannya sudah maju banget ya. Masih ada yang begitu-begitu. Oke. Di sini kelihatannya sih nggak ngapa-ngapain ya. Rencananya sih nggak ngapa-ngapain. Wong dia juga mungkin memang nggak bisa ngapa-ngapain. Sekalipun membuat tindakan ya. Ini nggak ada, tapi merencanakan tindakan. Apa kata nanti aja deh ya. Tapi memang ada hal-hal yang sifatnya, kalau memang aku nggak mau bertindak, tapi aku ingin membuat kamu yang bertindak. Ada. Dan saya akan mengimbangi gitu. Ada beberapa juga aku akan masa bodoh gitu. Waduh. Sangar ini Rek. Itu sih teman-teman. Kemudian pesan semestanya menghadapi seseorang ini, atau hubungan yang seperti ini, atau cerita-cerita yang seperti ini. Pesan semestanya apa ya? Untuk kalian yang masuk ya. Yang nggak masuk gimana Bunda? Boleh mendengarkan. Ya, boleh mendengarkan, kalau itu positif diambil aja. Ya. Bentar. Pesan semesta. Kok sudah banyak ya menitnya? Nggak kerasa. Hampir 40 menit.
Berarti ini judulnya apa teman-teman ya? Temanya ya, judulnya. Judulnya apa ya? Saya nggak pernah membuat tema apa ya. Oke, The Heart of the Matter. Love Endures. Satu lagi. Turn on your heart light. Apapun ya di sini, kalau memang there is more going on than meets the eye, ya mungkin nggak ketemu, mungkin secara energi terpisah, tapi secara hati menyatu, maksudnya terhubung ya. Sebenarnya banyak yang terjadi walaupun tidak ketemu atau energinya menjauh, energi ya. Bisa juga ada sih beberapa yang memang berjauhan ya. Tapi di sini kalau hatinya tetap nyatu, tetap nyambung, ya akan tersambung terus gitu. Gimana Bunda cara memutuskannya? Bisa tergantung usaha kalian. Ya, usahanya setengah-setengah ya putus nyambung energinya. Kalau mau memutuskan sama sekali bisa. Ya, kalau nggak mampu minta bantuannya Tuhan. Minta dikuatkan, dijauhkan dari hal-hal yang buruk, dilindungi itu ya. Karena di sini selama hatinya terpaut, energinya terpaut, walaupun jauh ya, koneksinya selalu ada. Jadi pilihan mau diputus atau tidak. Koneksinya secara energi ya. Bukan orangnya diputus ya. Atau orangnya dihilangkan, jangan. Tapi koneksi energinya. Oke. Love endures. Love does not give up or lose faith. Cinta itu tidak akan menyerah atau kehilangan keyakinan. Cinta itu penuh harapan dan akan berdiri tegak di setiap situasi. Nah, ini adalah pilihan. Kalau kalian cinta atau kasih, ya nggak akan nyerah, nggak akan kehilangan keyakinan untuk mempertahankan kasih itu. Ya, karena kasih itu penuh harapan dan dalam situasi apapun ya tetap kasih. Jadi apakah kalian kasih atau tidak? Saya cinta Bunda tulus, tapi saya mangkel. Kalau kasih itu tidak mangkel, ya. Turn on your heart light. Reflect on a time when you experience love. Ya. Jadi terangilah hatimu. Sudah banyak pengalaman terkait dengan yang menyangkut dengan hati atau perasaan. Nyalakan lentera di dalam hatimu, ya, supaya kamu bisa melihat mana yang layak untuk masuk ke dalam hatimu, mana yang tidak. Ya, hal-hal yang nggak perlu masuk ke dalam hati, jangan. Terutama kalau yang mistis-mistis itu gimana? Jangan pernah takut, ya. Kalian bisa melindungi diri kok. Manusia diciptakan sangat mulia. Ya kalau merasa tidak yakin, minta sama Tuhan untuk diyakinkan hanya kepada Tuhan. Kekuatan apapun sih mana ada yang bisa ngalahin, ya kan? Tapi ini nyata bisa gini. Nah, jangan masuk ke situ. Ya. Ini benar, saya bisa begini, saya bisa begitu. Jangan dipercaya. Walaupun itu secara nyata, tapi kalau negatif mending jangan. Supaya apa? Pemikiran kita tanpa kita sadari, alam bawah sadar kita sefrekuensi dengan hal-hal yang mistis-mistis ini sehingga ya akhirnya sejalan. Tambah enak masuknya. Jangan dong, halangi. Ditampik, bikin tameng. Kalau perlu bikin bendungan ya, pakai cor, ya, pakai batu, supaya nggak masuk. Tergantung kita kok, ya. Kenapa hal-hal seperti itu bisa masuk? Banyak hal, ya. Dan kita nggak usah mikir siapa yang memberikan, yang melakukan itu, bagaimana bisa masuk, telat, ya. Yang penting bagaimana bagaimana menyembuhkan, bagaimana bisa menghilangkan itu. Apa gunanya coba? Kalau hanya ingin melihat apa yang nggak perlu, ya. Untuk pertanggungan jawab atau untuk apa yang ditanamkan dituai ya. Itu masing-masing lah. Masing-masing. Dan kita nggak usah kepo dengan pertanggungan jawab seseorang kepada Tuhan. Kita aja belum tentu, ya kan? Banyak yang harus kita pertanggungjawabkan. Oke.
Saya kira itu aja sih teman-teman. Semoga kalian bisa memahami ya, dan bisa mengambil hikmah positifnya dari bacaan ini. Ya, semoga hidup kalian selalu terberkati, berkah hidupnya ya. Apapun yang kalian usahakan, asal itu positif, semoga mendapatkan ridho ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa dibunyikan tanda loncengnya supaya kalau saya live ya, daripada personal reading kan bayar ya. Gimana cara personal reading? Kalian bisa nonton video-video saya yang kemarin-kemarin ya. Personal reading itu ada aturannya tanya ke Tia, ada di nomornya ada di bawah video ini ya. Ketik daftar gitu aja. Jangan hai kakak atau mungkin apalah atau mungkin curhat panjang, nggak mungkin di ini ditanggapi sama Mbak Tia. Pokoknya kalau nggak ketik daftar mungkin nggak akan dikirimkan aturannya gitu loh. Karena itu HP untuk kerja ya, banyak kerjaan. Jadi kalau daftar itu biasanya daftar tarot ya. Kalau mau dibacakan secara personal berbayar 100.000 per 15 menit, maksimal 30 menit jadi 200 ya. Dengan video call begini caranya. Silakan kalian sesuaikan pertanyaannya supaya durasinya cukup ya. Kemudian kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan kalau video call ya kan. Video call itu WA. Apakah ini langsung live? Video call WA ya. Live gimana? Ya online itu loh, online langsung. Asal punya kuota bisa ya, bukan SMS ya. Bukan MMS kalau yang menjamani MMS, bukan yang seperti itu ya. Oke. Makasih ya teman-teman ya. Semoga kalian suka dengan bacaan saya. Dukung saya selalu ya supaya karena banyak yang bilang gini, oh saya tunggu kok nggak bikin, jadinya saya jadi semangat harus bikin karena banyak yang nunggu. Terima kasih loh ya yang sudah mengapresiasi saya hafal yang sering nonton saya. Oke, semoga berkah berlimpah untuk kalian. Sampai jumpa.